Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di channel Warta Berita Injil. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan menyaksikan debat antara Islam dan juga Kristen. Dan biarlah juga melalui tayangan video ini dan melalui debat ini banyak orang yang mendengarkan tentang kebenaran, dan biarlah melalui video ini banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita dengar dan menyimak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, saya jawab. Tadi nggak bisa menjawab. Saya menjawab. Dengar. Yang dinamakan Quran itu datangnya pertama dari Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah. Siapa saksinya? Saksinya malaikat Jibril. Anda? Jibril yang saksi kok. Jibril yang jadi saksi. Jelas. Quran ini dari Tuhan. Dari mana? Orang tua. Ini Jibril saja dikenal sama malaikat. Jibril saja dikenal sama malaikat. Tidak, Anda bohong kau. Ini Jibril saja. Legion. Ini Jibril saja. Legion. Legion. Kau panas. Tunggu. Legion itu Maryam 83 loh, si kami. Iya. Berjamaah. Legion itu berjamaah. Bagaimana bisa Jibril membawa wahyu sedangkan dia tidak dikenal sama malaikat yang lain? Siapakah ini? Jibril menjawab, ini Jibril guys. Pada malaikat, siapa yang bersamamu? Bersamaku Muhammad. Bertanya, dia tidak diutus. Kalian aja tidak jelas, bukan dari Tuhan. Bagaimana ayat-ayat di bawahnya lagi? Untuk apa bawa ayat-ayat setan? Nggak apa-apa. Kita cari dulu. Palado nggak apa-apa. Pak, kalau memang Quran ini dari Allah, saya tanya. Ya. Surah Ali Imran, siapa yang menulis? Baik. Yang menulis baik. Semua surat-surat dalam Al-Quran, dengar. Saya tanya Ali Imran aja, pakai data ya. Imran aja, saya ingin menjelaskan seluruh isi Al-Quran itu. Ya, dituliskan di masa Utsman bin Affan. Saya nggak nanya kapan, saya nanya siapa yang menulis surah Ali Imran. Semua ayat itu tertulis di zaman Utsman bin Affan. Saya nggak nanya di zamannya, saya nanya siapa yang nulis surah Ali Imran. Anda nggak ngerti pertanyaan saya? Saya tanya sama Anda aja tadi. Loh, dijawab Anda dari mana sampai sekarang? Saya tanya, kan tadi saya bilang anggaplah Alkitab saya dari seperti yang Anda katakan dari iblis ya. Sekarang saya tanya, kalau Quran adalah wahyu dari Allah, siapa yang nulis surah Ali Imran? Adakah Ali Imran itu penulisnya ada di Quran Anda? Silakan. Saya cuma tanya itu, nggak usah kemana-mana. Jangan tawaf, jangan berwudu, jangan takiyah. Tolong. Siapa yang nulis Ali Imran? Tadi Anda sudah berkata jujur. Saya juga akan berkata jujur. Surat Ali Imran itu yang nulis, saya tidak tahu. Masa wahyu Allah nggak tahu siapa yang nulis? Tapi Agatha, tadi dia bilang ayat setan ya? Iya. Bahkan Muhammad pernah dibisikkan ayat setan. Iya. Enggak, Qurannya itu ada. Iblis berkata. Iya. Enggak, bukan itu. Maksudnya Muhammad pernah dapat ayat-ayat setan. Al-Mana, Al-Lata, Al-Uzza di An-Najm 19-21. Itu ayat iblis itu. Tunggu dulu. Ini kita mau selesaikan. Ternyata wahyu yang dari Allah tidak tahu siapa penulisnya. Udah ngeselin belum sih kata gue? Lumayan ngeselin sih. Gimana Pak? Masa kau kalah?
dari kitab yang kau anggap dari setan ini, penulisnya jelas. Yang sejaman ketemu dengan Tuhan Yesus. Kapan Muhammad ketemu dengan Musa? Ya, pokoknya nanti kalau dia bahas ayat setan, gue bakal buka data ya. Gas lah. Udah ready. Kita buka dulu mute-nya. Misalkan Pak. Oke. Nih, tadi Bapak menyinggung tentang ayat-ayat setan, Pak ya. Saya tunjukkan dari tafsir Ibnu Katsir di kita lihat ya. Pada waktu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesesatan mereka dan beliau mengharapkan agar mereka dapat petunjuk ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Najm. Di antara yang disebutkan dalam firman Allah, "Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Alata dan Uzza dan Manah?" Yang ketiga, yang paling terakhir nih, perhatikan. Apakah patut kalian, An-Najm 19-21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Iya. Bisikan setan ada di... Maksudnya tahu. Mau bilang apa? Hah? Baik, cara memahaminya tahu. Anda. Tahu Anda cara memahaminya di ayat-ayat itu? Ya, nabimu terima wahyu dari setan. Jelas. Kalau kami yang terima wahyu itu dari Loh. setan. Dari setan. Tadi dia menuduh kitabnya Jelas dari orang Tuhan. dari iblis, ternyata diakui juga nabi Jelas terima dari Tuhan. wahyu dari setan. Bukan siapa Parah Tuhan? dia orang. Allah. Sekarang saya tanya, iya memang udah jujur tadi dari setan. Memang Ya ayat udah. kalian itu udah diakui dari setan. Kalau kami ini sumbernya jelas dari Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Dari Siapa setan, Pak. Allah? Tuhan. Dari setan, Pak. Itu hanya kata-kata kalian sebab di Loh, Anda tadi yang bilang kok. Jelas Tadi dari ngakuin setan loh. kan katanya. Tadi ngakuin loh. Jelas saya bilang dari Tuhan. Siapa Tuhan yang menurunkannya Allah? Jelas kan? Saya ulang lagi. Gatuk deh, Ini yang lanjutannya. bohong aja Kalian gue ini. sudah jujur tadi di sumbernya itu dari iblis. Apalagi Perhatikan ya. Sesungguhnya mereka atau berhala itu memiliki garanik atau bintang-bintang yang di langit yang tinggi dan sesungguhnya syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan. Betul dulu orang tua. kita pahami dulu itu cara-cara iblis maksudnya diterangkan di situ. Ya udah dari setan. Bukan itu dari setannya, tetapi ada setannya yang membisikkan seperti dibisikkan ke Paulus gitu. Sebab setan ini bisa saja Setan itu juga kan dapat wahyu dari Allah. tidak, Dapat perintah dari Allah. tidak. Setan itu, Maryam 83 Faslab. setan itu musuh Setan Allah. ini juga utusan Allah, nabi nih. Dapat Malah wahyu, dipelihara dapat sama perintah. Allah. Musuh Allah. Dipelihara sama Allah. Dari dulu teman, sampai sekutunya sekarang Allah. sampai hari kiamat musuh Allah. Gak ada, Kita di bohong. sini, kita Ketua. di sini jangan Dialek mencari kemenangan. Dialek 4. Maryam 83. Oke, Maryam. Nah, jadi kita di sini dalam hal agama hati-hati. Jangan menipu Jadi kawan tua. kemenangan, tetapi kebenaran. Mana Saya ada kebenaran di menyampaikan kamu? kebenaran pada saudara. Ya, Ada kebenaran kalian. Mana benarnya Ketua. pukul-pukul istri? cuma selanjutnya terserah saudara lah, percaya atau tidak. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus seton-seton itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh Besti nih maha Pak. benar Allah dengan Ya. segala firman-Nya. Setan utusan Pak tuh. Nah, Terus itu berarti Rasul bukan Pak? Pak. terbukti kan? Terbukti. Utusan itu Rasul bukan? Kan? Utusan itu Rasul bukan? Utusan itu termasuk Rasul, utusan Allah. Utusan Allah.
Iya. Makasih, Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Itu Di adalah situ, setan SAW. SAW. tapi bukan di ayat itu saja. Coba buka. Bukan di ayat itu aja, Mas Lo. Coba buka, itu berkaitan dengan surat Anfal ayat 42. Itu bahwasanya setan memperjuangkan kesesatannya. Itu sesuai terkait dengan ayat-ayat itu. Saudara, Setan, Setan setan memperjuangkan. menyesatkan manusia, memperjuangkan dalam kesesatan. Lalu habis itu cuci tangan dia. Di mana cuci tangannya? Coba bukakan Al-Anbiya. Setan itu dipelihara sama Allah. Anfal ayat 42. Diterangkan masalah setan menyesatkan, memperjuangkan kesesatan pada manusia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan debat yang sangat menarik antara Islam dan Kristen, di mana dalam debat mereka menyampaikan argumentasi mereka, kepercayaan mereka, dan menariknya adalah apologet Kristen Indonesia menyampaikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Tetapi saudara-saudara kita yang berbeda agama, mereka juga memiliki pendapat dan juga perbedaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sebagai Kristen, mari kita mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi kita. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih belum percaya kepada Yesus, bertobatlah dari semua kejahatanmu. Bertobatlah dari semua kelakuanmu yang tidak baik. Tuhan Yesus masih mengasihimu. Tuhan Yesus masih menunggumu. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Karena amal kebaikan tidak akan menyelamatkan kita. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, kita juga akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang pertama, ayatnya pertama sampai ayatnya ke-7. Firman Tuhan berkata, 7 Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk memengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Saudara, marilah kita melandasi hidup kita ini dalam firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan iman kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita.